Di desa kecil bernama Desa Sukamaju, hidup seorang pria tua bernama Pak Karim. Usianya sudah memasuki kepala 7, namun tubuhnya masih terlihat tegap. Pak Karim dikenal sebagai sosok bijak dan ramah, meski kehidupannya sepi sejak istrinya meninggal 5 tahun yang lalu. Rumah kayunya yang sederhana terletak di pinggir desa, dikelilingi kebun hijau yang subur. Setiap pagi, Pak Karim akan menyirami tanaman, memberi makan ayam-ayamnya, lalu duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam yang diseduh sendiri. Di antara hiruk-pikuk desa yang dipenuhi suara anak-anak bermain dan ibu-ibu yang sibuk di pasar, Pak Karim menjalani hidupnya dengan damai dan sederhana. Namun, ada kekosongan yang selalu mengintai dalam hatinya. Tetangganya, Bu Rini, sering merasa iba melihat Pak Karim yang selalu sendirian. "Pak Karim, kapan Bapak cari teman hidup lagi? Masa mau hidup sendiri terus?" goda Bu Rini suatu pagi saat mereka bertemu di kebun. Pak Karim hanya tertawa kecil. "Ah, Bu Rini, usia saya sudah tua. Hidup begini saja sudah cukup." Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Karim merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap malam, ia teringat pada kenangan bersama almarhumah istrinya, Bu Halimah. Hingga suatu hari, kehidupan tenang Pak Karim berubah ketika seorang wanita muda asing datang ke desa. Wanita itu bernama Siti, seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahun dengan wajah yang cantik dan sorot mata yang menyimpan banyak cerita. Ia datang dengan membawa satu koper besar dan menetap di rumah kosong yang dulunya milik Pak Harjo, seorang saudagar kaya yang sudah pindah ke kota. Kedatangannya menarik perhatian warga desa. Jarang sekali ada pendatang baru di Desa Sukamaju, apalagi seorang wanita muda yang begitu anggun. "Siapa ya perempuan itu?" bisik Bu Rini kepada tetangganya. "Katanya keponakan jauh Pak Harjo," jawab Bu Aminah dengan nada penuh rasa ingin tahu. Pak Karim yang sedang berjalan pulang dari kebunnya tidak terlalu memedulikan gosip warga. Namun tanpa disadari, langkah kakinya terhenti saat matanya menangkap sosok Siti yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Mata mereka sempat bertemu, dan Siti tersenyum sopan. "Halo, Pak," sapa Siti dengan ramah. Pak Karim mengangguk-kikuk. "Selamat datang di desa ini, Enduk." "Terima kasih, Pak. Senang bisa tinggal di sini," jawab Siti dengan senyum yang membuat hati Pak Karim bergetar meski ia tak mau mengakuinya. Sejak pertemuan itu, hidup Pak Karim perlahan mulai berubah. Hari itu, matahari bersinar cerah, menghangatkan udara pagi di Desa Sukamaju. Pak Karim sedang menyiapkan sarapan di dapur saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia melirik keluar jendela dan melihat Siti sedang berjalan menuju rumahnya. "Selamat pagi, Pak Karim." Siti menyapa ceria, menghentikan langkahnya tepat di depan pagar rumah Pak Karim. Pak Karim menatap Siti dengan sedikit terkejut. Ia belum pernah menyangka wanita muda ini akan datang ke rumahnya. "Selamat pagi, Enduk. Ada yang bisa saya bantu?" Siti tersenyum lebar. "Sebenarnya, saya ingin belajar cara berkebun, Pak. Saya tahu Bapak ahli dalam hal itu. Mungkin Bapak bisa mengajari saya?" Pak Karim sedikit terkejut, namun senang mendengarnya. "Oh, begitu. Tentu, saya bisa mengajari kamu. Kebun saya memang tidak besar, tapi saya rasa bisa membantu." Dengan begitu, Siti mulai datang setiap pagi untuk membantu Pak Karim di kebun. Setiap hari, mereka berbicara lebih banyak, dan Pak Karim mulai merasakan kenyamanan yang lama tidak ia rasakan. Siti bukan hanya ceria dan rajin, tetapi juga cerdas. Ia selalu bertanya tentang tanaman, bunga, dan cara merawat kebun yang baik. Namun, di balik kecantikannya, Pak Karim mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan Siti. Meskipun selalu tersenyum, ada kesan sepi di matanya, seolah-olah ia menyimpan rahasia besar. Tapi, Pak Karim tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia lebih menikmati waktu bersama Siti dan merasa ada ikatan yang terjalin meskipun usia mereka jauh berbeda.
Setelah beberapa minggu Siti sering menghabiskan waktu dengan Pak Karim, gosip mulai beredar di desa. Warga mulai berbicara di pasar, di warung kopi, dan di jalan setapak. Tidak biasanya orang seumur Pak Karim punya teman wanita muda seperti itu, kata Bu Rini dengan suara pelan, namun cukup keras terdengar oleh orang di sekitarnya. Ah, siapa tahu. Mungkin dia cuma membantu Pak Karim yang sudah tua itu, jawab Bu Aminah sambil melirik ke arah rumah Pak Karim. Tetapi, beberapa orang mulai mempertanyakan hubungan antara Pak Karim dan Siti. Beberapa di antaranya merasa aneh dengan kedekatan mereka, mengingat Pak Karim sudah berusia sangat tua. Apakah kamu percaya mereka hanya berteman? Aku rasa ada yang lebih dari itu, ujar Pak Slamet, seorang tetangga, sambil menatap rumah Pak Karim dengan curiga. Kecurigaan warga semakin kuat setelah beberapa kali melihat Pak Karim dan Siti berbicara sangat serius di kebun, dengan ekspresi yang lebih dalam dan penuh perhatian. Jangan-jangan Siti itu datang untuk mencari warisan Pak Karim, bisik Bu Rini, yang selalu melihat Siti dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Pak Karim tidak tahu bahwa gosip tentangnya sudah menyebar ke seluruh desa. Ia tetap sibuk dengan kebunnya dan semakin sering menghabiskan waktu bersama Siti, yang semakin membuat hatinya merasa lebih muda. Suatu sore yang tenang, Pak Karim dan Siti duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat yang baru saja diseduh. Tiba-tiba, Pak Karim memecah keheningan dengan suara berat namun penuh keyakinan. "Enduk, ada yang ingin saya bicarakan," kata Pak Karim, matanya menatap Siti dengan serius. Siti memandangnya dengan sedikit bingung, namun tetap mengangguk. "Apa itu, Pak?" Pak Karim menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya sudah lama merasa kesepian. Kehadiranmu di rumah ini membuat saya merasa hidup lagi. Saya tahu kita berbeda usia, tetapi saya ingin kamu menjadi pendamping hidup saya." Siti terkejut mendengar kata-kata Pak Karim. Ia tidak menyangka Pak Karim akan melamarnya, meskipun mereka hanya saling mengenal dalam waktu yang singkat. Namun, ada sesuatu dalam diri Pak Karim yang membuatnya tidak bisa menolak. "Pak Karim, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab Siti, wajahnya terlihat bingung dan sedikit cemas. Pak Karim menatapnya dengan lembut. "Enduk, saya tidak meminta jawaban sekarang. Cobalah berpikir, tapi saya benar-benar menginginkanmu menjadi istri saya." Siti terdiam. Meski hatinya bingung, ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam tawaran Pak Karim. Ia pun setuju untuk memberikan jawaban setelah memikirkan semuanya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang tidak dapat ia jelaskan. Keesokan harinya, Pak Karim mengundang warga desa untuk menghadiri acara yang mengejutkan, pernikahannya dengan Siti. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Di tengah desa yang biasanya tenang, suasana menjadi gempar dengan kedatangan banyak tamu. Walaupun pernikahan ini sederhana, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu adalah peristiwa yang mengundang perhatian besar. Warga desa berkumpul di halaman rumah Pak Karim, yang dihiasi bunga dan daun-daun segar. Pak Karim berdiri di pelaminan, mengenakan jas sederhana berwarna hitam yang terlihat sedikit usang, tetapi masih tampak terhormat. Di sebelahnya, Siti mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Wajahnya tersenyum, namun ada kesan keraguan di matanya. Pernikahan mereka berlangsung dengan tenang, namun mata-mata warga terus mengikuti setiap gerakan mereka. Beberapa orang memandang Siti dengan pandangan curiga, sementara yang lain hanya bisa berbisik. "Kakek menikahi gadis muda, ada apa ini?" Pak Karim dan Siti berjanji untuk saling mendukung dan menjaga dalam suka maupun duka. Meskipun usianya jauh lebih tua, Pak Karim merasa bahwa pernikahan ini memberikan hidupnya tujuan baru. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun, di balik senyuman mereka, ada ketegangan yang tersembunyi. Siti tidak dapat sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Setiap kali matanya bertemu pandangan warga yang penuh tanda tanya, ia merasakan beban yang semakin berat.
Malam setelah pernikahan, di dalam rumah yang tenang, Pak Karim duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Di sebelahnya, Siti duduk diam, matanya terarah keluar jendela, seolah-olah sedang menatap sesuatu yang jauh. Pak Karim menatap Siti dengan lembut, namun ada keraguan di matanya. "Siti, saya tahu pernikahan ini mungkin mengejutkanmu. Saya sudah tua, dan kamu masih muda. Tapi, percayalah, saya tidak akan menyia-nyiakanmu. Saya ingin kita menjalani hidup bersama, dengan kebahagiaan sederhana." Siti menghela napas panjang dan menunduk. "Pak Karim, saya tidak tahu apakah saya benar-benar siap. Ini bukan hanya tentang pernikahan, ada hal lain yang membuat saya ragu." Pak Karim terdiam, merasakan adanya ketegangan yang tidak biasa dalam suara Siti. "Apa maksudmu, enduk?" Siti menoleh dan menatap Pak Karim dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Pak, saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya datang ke desa ini bukan hanya untuk bertemu denganmu, tapi juga untuk menghindari sesuatu, atau seseorang." Pak Karim merasa ada sesuatu yang serius terjadi, namun ia tidak ingin memaksa. "Jika kamu siap untuk berbicara, saya akan mendengarkan. Kita bisa hadapi apapun bersama." Namun, Siti hanya terdiam, matanya kembali mengarah ke jendela, seolah-olah ada bayangan gelap yang mengintai di luar sana. Ia tidak siap untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Setelah pernikahan Pak Karim dan Siti, gosip di desa semakin berkembang. Warga desa mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Siti. Beberapa orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan tersebut. "Siapa tahu, kan? Mungkin dia hanya ingin mengincar harta Pak Karim," kata Bu Aminah dengan bisikan pelan saat mereka bertemu di pasar. "Jangan asal menuduh. Siti mungkin hanya ingin hidup bahagia." "Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan itu," jawab Pak Slamet, meskipun ia pun merasa penasaran. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa kedekatan Pak Karim dan Siti mulai semakin terlihat mencurigakan. Mereka jarang berpisah, dan Siti tampak lebih sering menghabiskan waktu dengan Pak Karim daripada dengan warga lainnya. Suatu pagi, Bu Rini melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin curiga. Ia melihat Siti berbicara dengan seorang pria asing di jalan dekat rumah Pak Karim. Wajah pria itu tampak serius, dan Siti terlihat sedikit terkejut. Mereka berbicara dalam suara pelan, namun Bu Rini bisa melihat betapa tegangnya suasana. "Siapa pria itu?" gumam Bu Rini dalam hati. Ia memutuskan untuk memberitahukan yang lain. Malam setelah kejadian itu, anehnya terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan di rumah Pak Karim. Warga desa mulai mendengar suara-suara tak wajar dari dalam rumah Pak Karim. Suara berderak, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, bahkan terdengar bisikan halus di tengah malam. Pak Karim tidak mengerti apa yang terjadi. Ia pikir itu hanya suara rumah tua yang berdebum. Namun, Siti tidak bisa tidur. Setiap kali ada suara aneh, wajahnya tampak gelisah dan ia hanya diam di tempat tidurnya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan dia tahu itu tidak hanya berasal dari rumah tua mereka. Suatu malam, ketika Pak Karim tertidur lelap, Siti memutuskan untuk keluar dan melihat apakah ada yang aneh di sekitar rumah. Dengan hati berdebar, ia melangkah keluar, berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahannya. Namun, di luar sana, hanya ada keheningan malam yang menakutkan. Namun, apa yang Siti tidak tahu adalah bahwa ancaman yang ia takuti telah tiba. Orang-orang dari masa lalu Siti mulai mendekat, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Siti menceritakan kisah tragis yang ia simpan selama ini. Ternyata, ia datang ke desa bukan hanya untuk menghindari masa lalunya, tetapi untuk melarikan diri dari ancaman yang mengintainya. Rudi, mantan kekasih sekaligus sepupunya, ternyata terlibat dalam jaringan kejahatan besar. Ia ingin memaksakan Siti untuk ikut dalam persekongkolan mereka, namun Siti menolak dan melarikan diri. "Dia tidak hanya ingin saya kembali," kata Siti, suaranya hampir menangis.
Dia ingin saya menjadi bagian dari rencana mereka. Saya tahu apa yang mereka lakukan, dan saya tidak ingin terlibat. Pak Karim merasa hancur mendengar pengakuan Siti, tetapi ia juga merasa tergerak untuk melindunginya. Enduk, kamu tidak perlu khawatir. Kita akan hadapi ini bersama. Namun, Siti merasa takut, karena Rudi dan orang-orangnya tidak akan berhenti mengejarnya. Ia takut membawa Pak Karim ke dalam bahaya yang lebih besar. Pak Karim dan Siti tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Mereka berencana untuk memberitahu warga desa dan mengusir Rudi dan orang-orangnya sebelum situasi semakin buruk. Namun, mereka juga tahu bahwa hal itu tidak mudah. Pak Karim memutuskan untuk berkonsultasi dengan kepala desa dan beberapa orang terpercaya. Setelah mendengar cerita Siti, kepala desa segera mengumpulkan warga dan menyusun rencana untuk melindungi desa dari ancaman luar. Pada malam itu, Pak Karim, Siti, dan beberapa warga desa memasang perangkap di sekitar rumah mereka dan daerah sekitarnya. Mereka berjaga-jaga, siap untuk menghadapi Rudi dan orang-orangnya jika mereka datang. Namun, saat malam semakin larut, rasa cemas di hati Pak Karim dan Siti semakin kuat. Tidak ada yang bisa diprediksi tentang apa yang akan terjadi. Kemenangan ini membawa perubahan besar di desa. Pak Karim, yang sebelumnya dihormati sebagai seorang yang bijak, kini dipandang dengan lebih besar lagi. Warga desa merasa aman kembali, dan mereka sangat berterima kasih atas keberanian Pak Karim dan Siti. Meskipun rencana awal pernikahan mereka terhalang oleh ancaman masa lalu, hubungan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Pak Karim dan Siti mulai menjalani kehidupan yang lebih damai. Siti merasa lega karena masa lalunya akhirnya bisa ditinggalkan, dan ia menemukan rumah baru di desa Sukamaju. Meskipun ada luka yang dalam, mereka berdua berusaha membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dengan berlalunya waktu, Pak Karim merasa bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Hidup bersama Siti memberinya semangat baru. Ia mulai mengajarkan warga desa tentang cara menjaga kebun, bertani dengan bijak, dan juga berbagi kebijaksanaan hidup yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Siti, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari masa lalunya, belajar untuk menjalani hidup yang penuh dengan harapan. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, menikmati pagi yang damai di kebun mereka, sambil menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan mereka, penuh dengan tawa dan pelajaran berharga. Pak Karim dan Siti melanjutkan hidup mereka dengan penuh ketenangan di desa Sukamaju. Walaupun banyak hal yang terjadi di masa lalu, mereka berhasil menghadapinya dan menemukan kedamaian. Mereka membangun keluarga kecil yang penuh dengan kebahagiaan sederhana, di mana setiap hari adalah anugerah yang tidak bisa dihargai dengan harta atau kekayaan, melainkan dengan cinta dan pengorbanan. Dan desa itu, yang semula penuh dengan gosip dan rasa curiga, kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan persatuan. Semua orang tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada usia atau masa lalu, tetapi pada keberanian untuk memulai lagi dan menghadapinya dengan hati yang penuh kasih.